Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Hari Wisnu dalam channel Tukang Properti. Kali ini kita lagi ada di daerah Sunter. Kebetulan saya ada proyek perbaikan pintu satu rumah. Ini masalahnya macam-macam. Ini terutama nih pintu yang pada nyangkut. Nih kita cek. Masalah utamanya kayak begini nih. Pintu nggak mau dibuka karena nyangkut lantai. Ya kan? Nah, coba cek dari dalam. Oke, dar. Cek view-nya ya. Hai. Masalah spasinya. Nah, ya. Ini dilihat problemnya, pintunya turun dia. Pintunya turun, makanya nyangkut lantai bagian ujung sini. Langkah yang harus diambil, satu, pintu dibongkar. Ujung bagian sana diserut. Karena spasi nggak rata, pintu sini udah ngeblong. Kelihatan di sini ngeblong. Kita serut bagian sana, terus kita naikin engselnya. Jadi engsel ini kita naikin, tujuannya supaya nggak ngeblong terlalu banyak di situ. Itu parah ngeblongnya, udah lewat dari skon, udah sekitar 12 milian itu. Untuk lebih jelasnya kita langsung action aja ya. Seperti yang terlihat di sini kan masih pakai skrup min. Jujur ini emang ngerepotin sih, sebab ini susah banget dibuka, nggak kayak kalau pakai skrup yang plus. Oke, kita sebaiknya langsung eksekusi aja ya. Beberapa alat yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan pintu ini adalah, yang pasti kita butuh mesin serut, butuh mesin bor dan driver bitnya, juga palu. Di sini saya menggunakan kampak ya, juga pahat. Seperti yang terlihat di sini ya, ada satu skrup yang jujur saya kerepotan membukanya. Dan bahkan setelah saya coba beberapa kali, ternyata emang yang satu ini nggak bisa dibuka. Dan ternyata ini adalah bekas getokan ya, kalau dilihat dari bekas lukanya. Makanya kepala dari skrup ini meleot, dan akibatnya obeng minnya nggak bisa masuk dan nggak bisa diputar untuk dikeluarin. Dan dengan sangat terpaksa untuk skrup yang satu ini harus didobrak, kalau nggak bisa kebuka. Setelah itu, lepas semua engsel yang ada di pintu, karena kita akan melakukan penyerutan di sisi pintu yang ada engselnya ini. Karena tadinya seperti yang kita lihat kan, bahwa spasi pintu ini terlalu rapat dengan kusen, makanya satu sisi ini harus kita serut lagi, agar spasinya cukup dan nggak terlalu seret. Untuk penyerutan satu sisi bagian pintu, sebaiknya kita pilih yang bagian ada engselnya ini ya. Karena kalau kita pilih untuk menyerut di bagian yang ada kuncinya, nanti kita malah bakal kerepotan. Karena kuncinya itu posisinya sudah fix dan permanen. Sekarang kita dalamin lagi bekas engselnya karena tadi sudah terkikis karena kena serut. Ini untuk skrupnya saya ganti semua dengan skrup gypsum ya, karena kalau skrup gypsum itu lebih kuat dan nggak mudah patah kepalanya. Dan ini saran saya, jangan pernah pakai skrup yang min, karena skrup itu nggak nyaman banget digunakan ya, sulit untuk dipasang dan sulit untuk dibuka. Kedua, jangan pernah menggunakan skrup yang bawaan engsel ya, kecuali memang skrup bawaan engsel itu benar-benar kuat, karena mayoritas skrup bawaan engsel itu
terbuat dari aluminium dan cor. Akibatnya begitu diputar kencang di kayu yang keras, itu kepalanya akan mudah patah. Sebaiknya ganti dengan skrup gipsum, karena skrup gipsum itu sangat kuat karena dia terbuat dari baja yang solid. Seperti rencana kita awal bahwa kita akan menaikkan ke atas pintu ini sekitar 4 mili, maka kita bobok tambahan di bagian atas bobokan engsel ini sekitar 4 mili. Ini adalah cara saya kalau saya masang pintu sendirian. Jadi kalau sekiranya butuh sesuatu untuk mengganjal pintu karena dirasa pintunya kurang tinggi, maka bisa dilakukan dengan mengganjal menggunakan pahat, atau barangkali kalau ada kayu yang tipis itu bisa dipakai. Apa aja judulnya, pintu bisa terangkat sehingga posisi engsel bisa tepat berada di lokasi yang sudah kita coak tadi. Sementara disekrup dulu di beberapa titik bagian. Kalau memang dirasa nanti posisi pintu sudah tepat, baru nanti cekrupnya dipasang seluruhnya. Dan ini adalah hasil akhirnya. Kita coba cek. Seperti yang terlihat, pintu sudah nggak nyangkut lagi. Dan spasinya pun dilihat jauh lebih baik daripada yang sebelumnya ya. Ini memang sedikit kurang rata, tapi is okay lah. Karena kalau kita ratakan persis, nanti akibatnya bagian bawahnya terlalu ngeblong. Oke, masalah pintu udah terselesaikan, nggak nyangkut lagi di bawah, tapi kita punya masalah baru, yaitu kayu ini kelihatan mentah bagian sini karena habis kita serut. Maka sebisa mungkin kita buat supaya warna yang mentah ini nggak lari jauh dengan aslinya yang ini. Ini emang polyester udah lama, ya paling nggak kita bikin mirip-mirip lah, jangan lari terlalu jauh, ini terlalu mentah soalnya. Dan kita udah siapin bahan-bahannya. Oke, let's do it. Pertama, kita double dulu menggunakan filler impra ya. Di sini saya menggunakan impra warna kamper karena sesuai kayu aslinya, agar kita mendapatkan warna yang mirip persis seperti yang sebelumnya. Setelah selesai didempul, tunggu beberapa saat hingga kering, sampai akhir nanti kita amplas menggunakan amplas nomor 180. Dan untuk pewarnaannya, saya menggunakan produk dari Propan. Ini tipe yang water base ya, yang berbahan dasar air. Jadi untuk pengencernya kita bisa tambahkan air bila perlu. Kita nggak gunakan yang berbahan dasar minyak atau thinner karena pemiliknya nggak suka bau yang menyengat. Dan ini hasil akhirnya. Seperti yang terlihat, hasilnya lumayan mirip. Jauh lebih baik daripada yang sebelumnya ya. Oke, sekarang kita cek ulang. Kita pastikan bahwa pintu ini sudah benar-benar nggak nyangkut lagi. Seperti yang terlihat, pintunya udah nggak nyangkut lagi. Dan spasinya pun kelihatan cukup pas lah. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini karena masih ada banyak video menarik lainnya. Sampai ketemu lagi nanti dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.